warahmatullahi Haji wabarakatuh. Santoso boleh minta pesan untuk pemuda Indonesia agar menjadi sukses sepak bola seperti itu Haji? Pesannya. Ya, pesan saya cuma satu, untuk sukses tidak bisa dengan mudah, selalu perlu perjuangan dan kerja keras. Tidak ada yang tidak akan pernah sukses kalau kita berleha-leha. Perlu kerja keras, disiplin, dan berdoa. Ya, barakallah, semoga semua pemuda Indonesia bisa meniru Amin, amin, amin. Haji. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga bilang sama kalian, saya insya Allah akan bantu semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan cita-cita kalian semua. Ya, tetapi kembali lagi bahwa itu kembali lagi ke kalian. Mau nggak kalian coba? Ya, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi mau menyampaikan sedikit supaya anak didik saya semua tahu, yang ada di Asifa juga orang tua. Mulai nanti rencananya Sabtu depan pagi mungkin akan ada refreshment pelatih. Ya, refreshment pelatihnya para pemain supaya tahu, karena koordinator pelatih sekarang Coach Amin yang mengendalikan. Dan saya sudah berkomunikasi dengan semua pelatih untuk refreshment kepelatihan. Satu, yang kedua, ada yang perlu ketahui, semua materi latihan yang ada di Asifa, ya sekarang sudah semua yang Coach Haji berikan di klinik profesional. Sekarang Coach Haji melatih di Persebaya, semua materi yang kamu dapatkan nanti adalah itu latihan yang ada di Persebaya. Hanya saja waktunya dikurangi. Kalau semuanya pemain-pemain senior mungkin waktunya umpamanya 10 menit, kamu bisa 5 menit, 6 menit. Areanya juga dikurangi, tetapi latihan-latihan yang baru nanti ini semuanya sama dengan Coach Haji ngelatih di Persebaya. Jadi ini harus kamu camkan, ini benar-benar saya mengarahkan kamu pelan-pelan untuk menjadi pemain profesional, sudah beradaptasi sedini mungkin, supaya kamu nanti ketika kamu nanti menjadi pemain sudah tidak bingung lagi, sudah tidak kaget lagi, sudah tahu ini sudah pernah latihan yang Coach Haji seperti itu. Satu itu. Yang kedua, mungkin nanti suatu saat pasti kamu akan tidak di Asifa lagi, nggak tahu nanti mungkin setelah lulus SMA atau setelah menjadi pemain profesional, sudah dewasa, sudah nggak ada Asifa lagi. Tolong silaturahmi dengan Coach Haji, dengan Pak Julfi, dengan semua yang ada di Asifa ini tetap terjaga. Coach Haji juga bilang sama kalian, saya insya Allah akan bantu semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan cita-cita kalian semua. Ya, tetapi kembali lagi bahwa itu kembali lagi ke kalian. Mau nggak kalian coba? Ya, jadi nanti semua mulai dari yang usia yang bawah sampai yang atas, kita akan melakukan latihan apa yang Coach Haji berikan ke klub profesional. Jadi saya kepingin kamu lebih fresh, lebih enjoy, lebih menikmati, dan pelan-pelan untuk belajar bagaimana latihan untuk menjadi pemain profesional. Ya, demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Julkifli selaku Direktur Operasional Asifa, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Rohmah, yang saya hormati para bapak dan ibu dan yang saya hormati dan saya cintai anak-anak saya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang sehingga kita bisa berkumpul dalam acara wisuda anak-anak SMP Asifa. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang mengantarkan kita dari dunia kegelapan menjadi dunia yang terang benderang. Kalian sudah mau SMA, ya. Mudah-mudahan di SMA nanti kamu akan menjadi yang lebih baik dari semuanya, dari segala sesuatunya. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya yang ada di Asifa, anak didik dari Asifa, bahwa untuk menjadi orang hebat itu tidak ada yang mudah, bahwa untuk menjadi orang yang sukses itu tidak ada yang gampang. Semua melalui proses kerja keras, disiplin, dan usaha yang tanpa kenal lelah. Saya tahu cita-cita kalian semua adalah ingin menjadi pemain sepak bola profesional.
menjadi pemain sepak bola yang hebat, Coach Aji ingatkan di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin asalkan kalian mau berusaha, kalian mau berjuang, kalian mau untuk sukses. Dan saya selalu tekankan bahwa pemain sepak bola yang baik, pemain sepak bola yang sukses itu biasanya juga berawal dari pribadi-pribadi yang baik. Saya juga tidak ingin kalian hanya jago bermain sepak bola tapi tidak memiliki mental yang bagus, tingkah laku yang bagus, attitude yang bagus, ya. Jadi saya kepingin kalian baik di lapangan itu bagus, di luar lapangan juga seperti itu. Saya selalu tekankan, jangan pernah tinggalkan sholat karena kalian tidak ada artinya kalau kamu tidak melakukan sholat. Sepak bola ini hanya kesuksesan di dunia, ya, tetapi tidak ada artinya kalau kamu hanya sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Jadi selalu Coach Aji tekankan sama kalian, sholat jangan ditinggalkan, mengaji harus tetap rutin. Saya lihat juga sudah sangat bagus, apalagi sekarang manajemen Asifa, Pak Zulkifli bersama tim pelatih melakukan banyak perubahan-perubahan yang bagaimana untuk Asifa bisa lebih baik lagi ke depannya, dan ini sudah kami lakukan. Dan kami juga sudah merancangkan program-program, salah satunya mungkin nanti sementara ini mungkin di Jawa Timur ya Pak Jul ya, akan melakukan banyak seleksi. Karena apa? Saya ingatkan sama kalian supaya kalian lebih bersemangat, lebih bergairah di dalam mengejar cita-cita kamu. Yang sepak bola di Indonesia setiap waktu pasti selalu akan berkembang. Sekarang sepak bola di Indonesia sudah bisa menjadi masa depan untuk pemain-pemain. Beda dengan zamannya Coach Aji dulu, yang dulu masih belum serba tidak menentu. Tetapi di saat situasi serba tidak menentu pun, kalau kita tetap kekeh, kita tetap fokus, dan alhamdulillah Coach Aji sampai sekarang juga masih berkarya di sepak bola. Saya tekankan kepada anak-anak saya yang ingin menjadi pemain sepak bola, tetaplah gigih, tetaplah bertarung untuk memenangkan cita-cita kamu menjadi pemain sepak bola profesional. Contohnya sekarang sudah banyak. Apalagi kemarin Indonesia menjadi juara SEA Games. Indonesia nanti tanggal 19 juga berhadapan dengan Argentina. Ini akan menambah satu semangat, satu keinginan pemain anak-anak Indonesia pasti ingin menjadi pemain sepak bola. Tapi perlu diingat, pemain sepak bola di Indonesia ratusan ribu bahkan jutaan, sama seperti kalian kepingin menjadi pemain sepak bola. Maka dari itu kalian tidak boleh beralih, mulai sejak kecil sudah pandai mengatur diri sendiri. Nanti ketika dewasa kamu menjadi si pemain sepak bola yang bagus. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk menjadi pemain sepak bola perlu tantangan, perlu kerja keras, ibaratnya itu perlu bersusah payah, ya. Sedikit sekali lagi Coach Aji menceritakan kenapa Coach Aji alhamdulillah yang katanya orang bisa sukses menjadi pemain sepak bola, bisa sukses menjadi pelatih. Sampai sekarang Coach Aji masih menjadi pelatih Persibaya, dan kemarin juga ada pemain penjaga gawang kakak kamu si Lalu sudah dikontrak di Persibaya, karena itu merupakan perjuangan mereka, ya. Saya sedikit cerita. Mungkin orang lihat Coach Aji sukses menjadi pemain nasional dulu, sekarang sukses menjadi pelatih, tetapi mereka tidak tahu bagaimana perjuangan Coach Aji untuk bisa sukses. Dulu Coach Aji nggak ada yang namanya istirahat, nggak ada yang namanya berlarian. Coach Aji SMP sama kalian. SMP berangkat sekolah jam 6:30, jam 5 Coach Aji udah bangun, main tali, skipingan, berangkat sekolah. Begitu pulang sekolah belum makan, belum apa, ambil jaket, ambil sepatu ket, lari di tengah sawah setiap hari. Bayangin, setiap hari, nggak ada 1 minggu 2 kali 3 kali, hampir setiap hari. Mungkin 1 minggu bisa 5 kali kita dilakukan. Setiap hari skipingan bangun pagi, nggak perlu lama, 30 menit skipingan sudah cukup. Begitu nyampe pulang sekolah jam 1 nyampe rumah pakai sepatu ket, lari di tengah sawah, lari sendiri. Dan itu keinginan Coach Aji sendiri, nggak ada yang menyuruh. Bahkan mungkin orang di kampung saya dulu mengatakan Aji ini seperti orang gila, setiap hari latihan di tengah sawah, setiap hari lari. Nah, mereka kan tidak tahu tujuan saya. Mungkin dengan kerja keras itu mungkin akhirnya Tuhan mungkin kasihan sama saya. Anak ini kok serius sekali untuk mendidik karir. Saya diberi kesuksesan menjadi pemain sepak bola yang lama di tim nasional,
menjadi pelatih mudah-mudahan bisa sukses. Ya, jadi saya ingatkan sama anak-anak saya, ya, meskipun nanti seumpamanya kamu sudah lulus dari sini mungkin ke tempat lain, ya, udah dewasa, yang untuk meniti menjadi pemain sepak bola nggak ada yang mudah. Sekarang ini saya sedikit gambaran sama anak-anak saya, tahu yang namanya Rizky Ridho ya, pemain Persebaya. Pemain Persebaya Rizky Ridho sekarang pindah ke Persija. Kamu kira-kira tahu nggak berapa gajinya mereka? 4M, hampir 4M satu musim. Pemain berusia 21 tahun, 22 tahun dengan penghasilan 1 tahun 4 miliar. Itu belum bonus, ya, makan gratis, tidak kena pajak, semuanya disiapkan. Tapi itulah orang-orang berprestasi, pasti akan dihargai. Nah, untuk berprestasi saya yakin nggak mungkin yang namanya Rito bangun tidur, lalu leha-leha, santai-santai terus menjadi pemain nasional, tidak ada. Harus perlu cerdas. Kalian yang di sini punya ada kemampuan untuk bisa berkembang. Tergantung kamu mau nggak untuk maju, ya, mau nggak untuk jadi. Jangan lupa saingan kamu itu banyak, jutaan orang. Semua orang tua yang memiliki anak laki-laki, kalau punya bakat bermain sepak bola, disuruh main bola. Karena itu tadi, ya, udah terkenal, masuk TV, masuk koran, ke luar negeri gak bayar, dikasih uang, dia membanggakan orang tua. Siapa sekarang orang tua yang tidak bangga melihat Rizky Ridho? Siapa orang tua yang tidak bangga melihat Marcelino? Ya, sekarang pertanyaan, bisa nggak kamu? Kenapa tidak? Sama Kota Haji juga dari kampung dulu, dari Kepanjen, jauh dari Kota Malang, tetapi keinginannya kuat untuk bisa sukses. Akhirnya diberi kesuksesan. Makanya saya ingatkan sama kalian, jangan cengeng, jangan menyerah ketika ada masalah. Ya, tujuan kalian semua di sini adalah untuk menjadi pemain sepak bola profesional yang baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ya, itu tolong kamu camkan. Sebentar lagi kamu SMA, ya, lebih mendekati lagi batas usia kamu untuk menjadi pemain sepak bola. Seharusnya usia 21 sampai 23 kamu sudah harus matang, sudah harus bisa menjadi pemain profesional. Kemarin Marcelino usia 16-17 tahun sudah menjadi pemain profesional. Tapi saya tanya sama dia, sama juga dengan Kota Haji, kerja keras, tidak ada yang leha-leha. Ya, setelah Kota Haji menyampaikan informasi ini, tolong dirubah cara pikir kamu yang selama ini sudah bagus, ditingkatkan lagi. Dan sekarang sholatnya harus berjamaah lagi. Kalau dulu ada yang ke masjid, ada yang bilang oke boleh, tetapi di sini harus wajib, harus ada berjamaah. Karena sekali lagi saya ingatkan, kamu tidak ada artinya, kamu bukan siapa-siapa kalau kamu tidak melakukan sholat bagi yang muslim. Tapi bagi yang agama silakan mau ke gereja untuk main mulu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang boleh disampaikan, tolong apa yang saya sampaikan ini benar-benar dimasukkan dalam pikiran dan dilakukan. Ya, karena jangan sampai kamu yang sudah jauh-jauh berpisah sementara dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu, justru kau sia-siakan. Justru kau hancurkan harapan mereka, ya. Dan saya pesan sama tadi, ketika uji coba atau ketika pertandingan atau kelak nanti kamu pemain dewasa menjadi pemain sepak bola, saya ingatkan jangan punya keinginan sedikit pun untuk mencintai lawan kamu. Apalagi sekarang ini saudara-saudara kamu latihan tidak boleh. Karena yang perlu kamu pikir adalah contoh Khalid misalnya atau Saka misalnya, dia keinginan keras menjadi pemain sepak bola. Dia memiliki kualitas yang bagus, tiba-tiba dihantam lawan cedera. Ya, bagaimana kalau seandainya itu menimpa kamu? Bagaimana sedihnya orang tua? Bagaimana sedihnya keluarga? Bagaimana sedihnya pemain itu sendiri kalau sampai cedera? Kecuali kalau cedera dengan accident yang tidak disengaja, itu namanya takdir. Tapi jangan punya keinginan untuk mencedera dimanapun kamu main. Ya, saya pesan, dimanapun kamu main tidak boleh kamu mencederai lawan kamu, karena itu kalau kembali kepada diri kamu tentunya kamu akan sedih, kamu akan menderita, ya. Jadi tolong ini, kenapa Kota Haji salah satunya dari awal Kota Haji bermain sepak bola sampai Kota Haji pensiun tidak pernah cedera, tidak pernah sama sekali cedera. Karena ketika saya masuk lapangan, saya tidak ada niatan jelek untuk mencederai lawan saya, tidak boleh. Kalau ada lawan yang lebih bagus, saya kebetulan Kota Haji dulu main back kiri, ada sayap yang lebih bagus selalu bisa melewati Kota Haji. Kita harus berpikir positif. Bagaimana caranya saya belajar supaya tidak boleh terlewati oleh lawan. Jangan diangkat, kasihan karena
tadi berpikiran kita sama-sama mencari nafkah, mencari makan dari sepak bola. Tidak boleh kita mencari nafkah, mencari makan, menghalalkan segala cara. Itu yang tidak boleh. Ini pesan moral yang harus kamu tanamkan dalam jiwa dan pikiran kamu, kemanapun nanti, dimanapun nanti kamu bermain, itu harus kamu sampaikan. Oke, paham ya, adik-adik, pemain apa namanya, anak-anak saya. Sekali lagi, Kutaji berdoa, Kutaji akan bantu kamu. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kamu akan sukses menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Aji Santoso. Kalau dilatih pelatih kamu pulang sementara sampai nunggu SMP Dasba disuruh loncat-loncat, disuruh jangan mau, sama aku tadi nggak boleh, cuma boleh sama bola aja. Karena nanti kalau loncat-loncat apa perkembangan ototnya itu jauh lebih cepat daripada perkembangan usianya. Ini yang bahaya. Anaknya nggak bisa tinggi tapi melar. Nah ini kan kalau gini-gini nggak saya sampaikan kan salah, karena bisa juga ini pemain bagus nih, latihan usia segitu di gelombang terap, suruh loncat-loncat, suruh gendong-gendongan, nambah gak jadi pemain. Ya, anak ini hidup teratur, saya jamin 100%, kecuali nasib dari Tuhan ya. Anak ini menjadi pemain sepak bola profesional. Kenapa saya berani jaminan itu? Karena dari kecil ibu-ibu masalah teknik di sepak bola dan kira-kira sepak bola di Indonesia seperti apa ke depannya. Ya. Yang pertama tadi Bang Jul tadi menyampaikan anak boleh tinggal di asrama, boleh tidak. Ya benar ya. Artinya kalau seumpamanya ada orang tua yang anak SMP luar kota, kalau tinggal di asrama ya tidak ada masalah kan begitu. Tidak ada masalah karena jangan lupa ibu-ibu bapak-bapak, mungkin orang kalau seumpamanya bayarnya umpamanya ini 3 juta mahal. Tapi coba dibandingkan dengan perkembangan anak ketika sudah mulai SMP. Orang tua yang mana tidak bisa mengikuti setiap hari pergaulan yang membahayakan, itu yang membuat kita ketir-ketir kan orang tua kan. Kalau SMP, SMA kan orang tua kan tidak mungkin mengikuti kemana-mana anak pergi. Ya, itu yang nilai itu yang jauh lebih mahal daripada ongkos menurut saya. Jadi seperti itu, dan nanti ada yang mau SMP sudah tinggal di asrama, biar orang Malang oke, boleh pulang, atau mau ada yang tinggal di asrama. Karena ada orang tua saya takut nanti pergaulan anak-anak terpengaruh dengan pergaulan di luar, monggo. Kalau luar kota mau di Asdiva, justru itu memang kami harapkan, tetapi tidak diharuskan ya Pak yang pra-akademik. Tapi kalian akademik memang harus tinggal di asrama. Tapi mau baca nanti karena apa? Ini tadi saya lihat sekilas banyak pemain-pemain yang memiliki bakat bermain sepak bola. Memang tidak bisa anak usia SD kelihatan sempurna, tapi saya bisa melihat sekali, 2 kali sentuhan anak ini berbakat. Bahkan saya tadi ada orang tua saya sampaikan, Pak, anaknya sampean ini kalau tidak ada halangan apa-apa, artinya mungkin tidak ada cedera, tidak ada sakit, tidak apa, anak ini hidup teratur, saya jamin 100%, kecuali nasib dari Tuhan ya, anak ini menjadi pemain sepak bola profesional. Kenapa saya berani jaminan itu? Karena dari kecil saya tahu kualitas anak ini diberi bakat. SMP SMA kan orang tua kan tidak mungkin mengikuti kemana-mana anak pergi. Ya, itu yang nilai itu yang jauh lebih mahal daripada ongkos menurut saya. Jadi seperti itu, dan nanti ada yang mau SMP sudah tinggal di asrama, biarpun orang Malang oke, boleh pulang, atau mau ada yang tinggal di asrama. Karena ada orang tua saya takut nanti pergaulan anak-anak terpengaruh dengan pergaulan. Saya lihat tadi mungkin sekitar 6-7 pemain yang menurut saya memang sudah bisa main bola, tinggal bagaimana kita melatihnya nanti supaya ini menjadi pemain sepak bola ya. Saya menyarankan tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini aja. Saya ketemu orang yang kalau berbicara sepak bola sama saya selalu sarankan, kalau anak jenengan punya bakat main bola, suruh main bola. Percaya saya deh, suruh main bola. Main bola itu sekarang ibu kebetulan kemarin alhamdulillah SEA Games juara. Harkat martabat orang tua, ya kan, terangkat. Itu kenapa? Karena main bola aja. Kalau nggak main bola mana bisa? Ya, kamu pergi nggak? Itu tahun segini. Gimana kalau 5 tahun, 7 tahun lagi? Ya kan?
Saya dulu ibu-ibu, saya pertama kali masuk Arema gajinya cuma 40.000 dulu. 40.000. Tapi kan masanya berani. Saya yakin untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, anak-anak Indonesia yang punya prestasi, kalau 1 tahun 2 miliar kecil, nggak ada apa-apanya. Coba itu 3 miliar 600, gajinya 1 juta, tidak dipotong pajak, makan dapat, tidur dapat, bonus pertandingan paling nggak masih 10 juta sekali main. Masuk koran kali ya, Masuk koran, masuk TV, orang tua, siapa yang nggak kepingin? Benar ya Pak Fir? Ya tetapi untuk menjadi itu ya nggak mudah. Saya sedikit cerita sama jenengan. Mungkin kita bagus hebat di lapangan, tapi di luar nggak malu-maluan ya. Mumpung masih kecil, mumpung masih SD, mumpung masih kelas 1 SMP, ini sudah mulai ditata ini. Saya tadi sudah sampaikan sedikit, kalau kamu kepingin jadi pemain sekolah, 1, jangan terlalu banyak main HP. Maksimal mungkin. Dan ini rencana saya selalu sudah saya bilang nanti sama habis meeting, apa yang saya berikan materi latihan yang sama dengan materi latihan yang ada di mana saya pegang tim. Jadi saya ajarin pelan-pelan bagaimana cara bermain sepak bola yang benar dan baik. Ya, sepak bola yang benar dan baik, karena ya mohon maaf mungkin kalau pelatih yang amatir belum tentu mereka melatih dengan baik dan benar. Ya, jadi saya pesankan sama anak-anak, kamu nanti kalau dilatih pelatih kamu pulang sementara sampai nunggu SMP Dasiba disuruh loncat-loncat, disuruh jangan mau, sama aku tadi nggak boleh, cuma boleh sama bola aja. Karena nanti kalau loncat-loncat perkembangan ototnya itu jauh lebih cepat daripada perkembangan usianya, ini yang bahaya. Anaknya nggak bisa tinggi tapi melar. Nah ini kan kalau gini nggak saya sampaikan kan salah, karena bisa juga ini pemain bagus nih, latihan usia segitu di dalam terap suruh loncat-loncat, suruh gendong-gendongan, nambah gak jadi pemain ya. Mungkin itu ibu kalau ada yang perlu ditanyakan masalah teknik ke saya, monggo kalau masalah teknik bisa dimaju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ditanyakan. Ya, saya dulu. Kita tolong di nomor lain ya. Saya kurang jelas ya. Yang dikasihkan akademi dari Oke, sederhana Bu, kalau akademik itu yang tinggal di asrama. Kalau yang akademik itu yang tidak tinggal di asrama. Kita lanjutkan bersama-sama pada kesempatan ini kita juga nasihat sehingga bisa menghadiri acara seleksi di lapangan Asifa dalam keadaan selanjutnya. Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan masukan yang Bapak sampaikan ke kami. Karena menurut saya mungkin mendidik, membina, mengarahkan anak laki-laki itu bagi kami tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah umum. Karena ya kita seperti ketahui ya, kalau punya anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan tentunya sangat berbeda gitu. Jadi berkaitan dengan ketertiban, kedisiplinan, itu memang kami sangat-sangat berupaya ekstra. Nah, pada titik tertentu, kami mungkin akan memberikan sebuah punishment untuk mereka untuk menertibkan. Itu harapan kami mendapat dukungan, mendapatkan kepercayaan bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan ke anak-anak adalah kapasitas kami selaku pendidik. Karena anak-anak itu sangat sulit dikendalikan pada saat mereka membawa Akademisi di tengah kota Malang, kita punya 3 lapangan sepak bola sejauh ini. Di sini sama di Puspita Hanut ada 2 lapangan. Lapangannya standar semua, ya. Kemudian gedungnya 3 lantai, kapasitas bisa menampung 300 siswa dan dilengkapi dengan fasilitas SD. Tapi SD ini bukan punya kita bisa bekerja sama. Jadi kalau misalnya putranya dengan itu sekarang kelas 5 misalnya gabung ke Asifa tapi terlalu jauh, terus kemudian nanti mungkin sambil nunggu pelatih. Juga setelah ini juga ada pelatih. Perkenalkan, saya Zulkifli selaku direktur operasional di Kabupaten Haji dalam perkembangan Asifa ini. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati
anak-anaknya nggak usah ikut, orang tua aja yang seleksi ini. Selamat Iya lah, pagi. Cak Pantun. Ya kan? Bersama Ibu Windy. Acara apa, Bu? Acara apa nih? Satu macam apa? Bu Gaby, Bu Gebi. bagaimana pendapat Anda? Luar biasa. Ya, kita syuting satu-satu ya. Mari. Bu Tania. Acara apa, Bu? Bagaimana pendapat Anda? Kita mau. Jadi pendapat saya hari ini ya. Hari ini sungguh hektik sekali. Pak Arif. Bagaimana? Ya gimana? Oh iya, informasi saya nunggu. Pak Fahri. Acara promosi. Asik. Acara belum ada terus di sini.